Oke, selamat pagi semua. Kita lanjut topik kita masuk PHP yang ke-6. Topik kali ini itu adalah tentang yang namanya form, atau sering kita sebut dia sebagai formulir gitu ya. Jadi kalau kita lihat apa itu form gitu ya, ini dia fasilitas di dalam yang namanya Dreamweaver yang digunakan untuk memasukkan data atau menginput data. Jadi ada nanti di sini kita isi datanya di dalam yang namanya form atau formulir gitu ya. Bagaimana caranya? Yang pertama kita buat dokumen baru kita klik nanti insert, kita pilih form, maka muncul tampilan seperti ini. Di tampilan form itu adalah warna merah garis putus-putus. Itu dia untuk yang namanya formnya. Maka di dalam form ini ada dia yang pertama namanya form name. Artinya ini adalah kita tentu bisa membuat yang namanya nama daripada form itu sendiri, kita berikan namanya. Yang kedua namanya action. Action ini kita fungsinya untuk membuat aksi atau pada tujuannya. Atau ini adalah digunakan untuk memproses data dari form pada lokasi atau path file tertentu. Oke. Jadi kita nanti di sini adalah untuk membuat yang namanya aksinya. Yang ketiga namanya di sini method. Metode ini adalah metode atau cara untuk yang melakukan yang namanya pengiriman data. Oke. Jadi nanti di sini metodenya ada dua. Yang pertama ada dia get, yang kedua namanya post. Itu dia untuk elemen daripada form. Baru di sini ada namanya objek-objek pada form. Yang pertama namanya text field seperti ini gambarnya. Jadi kalau text field ini fungsinya adalah untuk menginput data, di mana nanti data yang kita masukkan itu adalah satu baris. Sedangkan yang kedua ada namanya text area. Text area itu adalah untuk menginput data lebih dari satu baris. Bisa satu baris, bisa dia lebih dari satu baris. Yang ketiga namanya button. Button itu untuk membuat tombol aksi. Yang keempat ada namanya text box itu ya, yaitu untuk membuat daftar pilihan lebih besar sama dengan 2 dan yang dipilih itu adalah bisa lebih dari 1 atau sama dengan 1. Oke. Yang kelima ada namanya radio button. Radio button ini fungsinya untuk membuat daftar pilihan sama dengan 2 dan yang dipilih itu adalah hanya 1. Sedangkan yang keenam ada namanya list menu. List or menu untuk membuat daftar pilihan lebih besar sama dengan 2 dan yang dipilih itu adalah hanya 1. Ya, dan masih banyak lagi yang namanya objek-objek di dalam form itu sendiri. Tapi perlu kita ingat di dalam yang namanya merancang objeknya nih gitu ya, merancang tampilannya nanti, kita jangan lupa memberi nama objek pada bagian properties. Itu dia gitu ya. Ini kita buat contoh di sini, ada dia data-data mahasiswa. Ada dia nih nama, alamat, jenis kelamin, agama. Baru di sini kita buat tombolnya nanti simpan dan batal gitu ya. Di mana nanti di ini kita berikan dia objek text field, nama juga text field. Sedangkan yang namanya alamat itu kita gunakan text area. Oke, di sini jenis kelamin itu laki-laki. Oke, ada dia perempuan itu pakai radio button. Ada juga di sini namanya agama. Agama ini saya gunakan yang namanya objek daripada list menu, sedangkan simpan batal ini saya gunakan button. Kalau mau kita gunakan yang namanya text box itu ya, itu bisa contohnya untuk yang namanya hobi. Oke. Bagaimana caranya Kak? Oke, langsung saja. Oke, yang pertama kita aktifkan dulu start Apache kita. Oke, ini jangan lupa kita aktifkan. Oke. Baru nanti yang kedua kita aktifkan yang namanya Dreamweaver. Oke, seperti ini dia. Oke. Baru ini perlu kita perhatikan bagaimana caranya. Yang pertama kita klik insert, kita pilih dia form, kita pilih form gitu ya. Oke, ini dia garis putus-putusnya. Inilah yang disebut sebagai form tadi. Kita enter 2 kali atau 3 kali. Baru kita tempatkan kursor kita di atas. Oke. Maka di sini kita tandai nanti formnya ini gitu ya. Ada di sini namanya form name. Ini otomatis formnya masih satu karena masih satu form kita. Misalnya kita buat di sini nama formnya misalnya mahasiswa. Oke. Baru di sini actionnya nanti. Oke.
kita buat sini actionnya misalnya hasil titik PHP. Berarti filternya nanti hasil. Sedangkan metodenya adalah ada dua di sini. Ada dia get, ada post. Kita gunakan dia post. Oke. Kalau sudah, kita sisip dia yang namanya objek-objek formnya. Kalau kita lihat tadi yang ini gitu ya. Kalau kita lihat yang ini. Oke. Ini kan rapi gitu ya. Bagaimana caranya ini kita buat supaya rapi? Maka ini kita sisip dia di dalam yang namanya tabel. Artinya kita gunakan dia bantuan tabel supaya rapi. Bagaimana caranya kak? Oke. Maka yang pertama kita sisip tabel insert. Kita pilih di sini table. Oke. Misalnya kita buat rowsnya adalah 8, barisnya 8, kolomnya 2. Sedangkan tabel widthnya kita buat 50 dalam satuan persen. Ini dia. Baru kita buat di sini dia. Border thickness-nya kita buat 0. Apa tujuannya? Supaya tidak kelihatan kalau kita menggunakan yang namanya tabel gitu ya. Tidak ada nanti bingkainya. Oke, kalau sudah kita okekan. Nah, seperti ini. Baru kita tandai tabel ini gitu ya. Kita perhatikan di bagian properties ada di sini alike. Kita pastikan di sini dia kita buat di tengah. Kita pilih center. Oke. Baru kita buat judulnya di sini. Oke, ini kita blok dulu. Kita klik kanan, kita pilih table, kita buat sini dia merge cell. Oke. Baru kita buat di sini tadi judulnya data-data mahasiswa. Oke. Kita sisip garis, kita klik insert. Kita pilih HTML, kita pilih horizontal row gitu ya. Oke, kalau sudah ini kita perbesar tulisannya. Oke, caranya kita klik dia size di sini. Kita pilih misalnya 36. Oke, kita buat di tengah, rata tengah. Baru kita ketik di sini yang pertama adalah name. Yang kedua tadi nama, yang ketiga alamat. Baru kita buat sini jenis kelamin. Oke, apa lagi ya? Jenis kelamin. Oke, kita buat di sini yang namanya agama. Oke, satu lagi kita buat hobi. Oke. Hari ini kita sisip insert. Kita pilih dia form, kita pilih sini objek pertama text field. Muncul pesan oke kan ya. Baru yang kedua juga kita sisip insert. Kita pilih form, kita pilih text field. Kita oke kan. Untuk alamat kita sisip lagi insert. Kita pilih form, kita pilih sini dia text area. Oke, ini text areanya. Oke, seperti ini. Baru kita buat di sini jenis kelamin insert. Kita pilih form, kita buat sini dia radio button. Kita oke kan? Supaya ada tulisannya, kita klik di kanannya, kita buat di sini dia laki-laki. Oke, kita sisip lagi. Insert, kita pilih form, kita buat sini dia radio button. Kita oke kan? Kita buat sini adalah perempuan. Oke. Baru kita buat di sini agama. Insert, kita pilih form, kita pilih di sini namanya list or menu. Kita oke kan? Oke. Baru kita tanda yang ini, drop down ini. Oke, list menunya. Supaya ada isinya nanti, ada tadi agama, Islam, Kristen, Protestan, Hindu dan lain-lain gitu ya. Kita klik di sini dia list value. Oke, kita ketik. Yang pertama Islam, menambahnya klik tanda plus. Oke, kita buat sini dia Kristen. Oke, kita buat lagi sini adalah Hindu. Kita buat sini dia Buddha. Oke, nanti yang lain silahkan ditambahi gitu ya. Jadi menambahnya adalah klik tanda plus, menguranginya klik tanda minus. Kalau sudah kita oke kan gitu ya, maka ada di sini. Yang berikutnya hobinya tadi kita buat dalam bentuk yang namanya checkbox itu ya. Insert form, kita pilih sini checkbox. Kita oke kan? Oke. Hobinya misalnya kita buat sini dia membaca. Oke. Kita buat lagi di kanannya insert. Kita pilih lagi di sini adalah checkbox. Kita oke kan? Hobinya misalnya di sini menonton. Oke, kita buat lagi insert. Kita pilih form, kita pilih lagi checkbox. Oke. Hobinya misalnya shopping. Oke,
Yang berikutnya kita sisip lagi. Insert, kita pilih form, misalnya kita buat di sini checkbox misalnya. Oke. Contohnya di sini dia sukanya adalah jalan-jalan. Oke. Seperti ini dia. Kalau sudah, yang berikutnya kita buat tombolnya. Kita klik insert. Oke. Kita pilih di sini dia form, kita pilih yang namanya button. Oke. Kita okekan. Maka di sini ada namanya bacanya adalah submit. Bagaimana cara menggantinya ke submit jadi simpan gitu ya. Kita buat di sini dia, kita ketik di bagian value-nya, properties-nya, simpan. Oke. Kalau sudah, kita buat lagi tombolnya. Kita klik insert, kita pilih lagi sini dia form, kita pilih button. Oke. Kita okekan. Kita klik di sini dia, kita buat di sini namanya batal. Oke. Jadi tombol ini di bawah ada di sini actionnya. Oke, kalau simpan, kita pastikan nanti actionnya adalah kita pilih dia submit. Sedangkan kalau batal, kita pilih dia yang namanya reset. Reset itu adalah untuk membatalkan. Oke. Kalau sudah seperti itu, apalah yang mau kita kerjakan, Kak? Oke. Oke, yang berikutnya kita berikan nama daripada objeknya. Caranya kita tandai dulu yang pertama untuk name-nya. Di sini namanya text field. Kita buat di sini adalah non capital ya, T name. Seperti ini dia. Baru kita buat di sini. Oke, T nama. Baru kita buat di sini dia T alamat. Oke, di sini misalnya kita buat R1 artinya untuk kita buat aja di sini R-nya, kita buat dia LK laki-laki gitu ya. Sedangkan yang ini kita buat dia PR artinya perempuan. Baru ini kita buat namanya adalah ini misalnya kita buat T agama. Baru yang ini misalnya kita buat C1 artinya checkbox 1 gitu ya, C1. Yang ini kita buat C2. Oke. Baru yang ini kita buat yang namanya C3. C3. Baru yang ini kita buat C4. Oke. Kalau sudah selesai kita rancang gitu ya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita Ctrl S gitu ya. Kita simpan. Di mana mau kita simpan dia, Kak? Kita simpanlah dia di drive C. Oke, kita cari C. Kita pilih di sini apa C. Oke. Baru kita pilih di sini yang namanya htdocs. Oke, kita pilih htdocs. Baru kita buatlah di sini misalnya form underscore misalnya kita buat mahasiswa. Form mahasiswa titik PHP. Oke. Kalau sudah seperti ini udah kita simpan, kita pastikan tadi di Apache htdocs namanya adalah form mahasiswa. Baru di sini tadi ada kita buat yang namanya actionnya. Actionnya ini ada hasil gitu ya. Oke, kita Ctrl N. Oke, kita pilih di sini PHP gitu ya. Kita buatlah di sini kode programnya. Oke, atau di desain aja. Oke, kita buat di sini dia. Terima kasih. Data Anda sedang kami proses. Oke, seperti ini aja. Kita simpan tadi, namanya tadi saya buat adalah hasil titik PHP. Oke. Ini dia tadi kita buat di sini actionnya hasil titik PHP. Seperti itu. Kalau sudah kita jalankan, kita aktifkan yang namanya web browser kita. Kita buka di sini misalnya Google Chrome gitu ya. Oke.
Kalau sudah, apa mau kita jalankan? Pada addressnya ini kita ketik localhost. Yang pertama adalah form_mahasiswa titik php. Oke, seperti ini nanti hasilnya. Oke, ini dia hasilnya. Oke, ada di sini name, nama, alamat, dan seterusnya. Kita masukkan misalnya name-nya. Oke, 19. Oke, 32 0 1 1 2 1 gitu ya. Oke, baru kita buat namanya Budiman. Oke, ini Budiman. Alamatnya Jalan Iskandar Muda. Iskandar Muda nomor 9 Medan. Ini latihnya tadi yang kita masukkan adalah lebih dari satu baris. Jenis kelaminnya kita buat laki-laki. Agamanya Islam, dia suka membaca dan jalan-jalan. Kalau sudah kita klik simpan. Maka seperti ini dia muncul pesannya, terima kasih, data Anda sedang kami proses. Jadi inilah yang disebut aksi tadi, action tadi. Kemana hasilnya ya seperti ini. Oke. Jadi itu dia untuk merancang yang namanya formnya. Silakan nanti dipraktekkan supaya nanti ada hasilnya dan pastikan bisa dijalankan. Itu dulu, terima kasih, selamat pagi, salam sehat.